Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Firman Tuhan mengawali hari kita Rabu 31 Mei 2023 tertulis dalam kitab Nabi Hosea pasal 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, demi keinginan, demi memenuhi hawa nafsu, ada saja orang yang mau dan berani, bahkan tidak takut sedikit pun untuk berlaku curang, menipu, menindas, merampas, mencuri hak orang lain. Seperti yang kita saksikan beberapa hari terakhir ini, tanpa maksud menghakimi atau mengumbar. Apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kita yang melakukan tindakan korupsi, sejumlah dana yang sangat fantastis, yang kalau kita perhitungkan, dialokasikan mungkin untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk sosial, dan hal yang lain yang lebih bermanfaat untuk hidup orang banyak, tentu sangat mendatangkan pengaruh yang sangat besar, manfaat yang sangat luar biasa. Tetapi bukan hanya peristiwa yang terjadi beberapa hari ini, hal yang serupa juga sudah terjadi berulang-ulang. Dalam bentuk kejahatan yang lain, dalam bentuk yang lain juga, tidak sedikit orang berani melakukan kecurangan hanya untuk memenuhi hasratnya, nafsunya, demi ambisius yang sangat luar biasa, mengorbankan banyak orang. Sementara dunia tahu kalau negara kita adalah negara beragama. Mayoritas penduduk negeri kita ini memiliki agama, menganut agama yang diakui oleh negara, yang diakui oleh pemerintah. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan penganutnya untuk hidup benar, berlaku adil, berlaku jujur. Tetapi justru orang-orang yang melakukan kecurangan, kejahatan, penipuan, perampasan hak orang lain, korupsi, dan lain sebagainya, ini juga adalah orang-orang yang menganut agama, yang memiliki agama. Ini menandakan bahwa agama itu hanya dipahami sebagai sebuah pelengkap identitas, sehingga agama diperlakukan sebagai alat penyucian dosa. Tidak masalah berbuat curang, korupsi, berlaku jahat, dan lain sebagainya. Toh juga nanti datang ke rumah ibadah, datang beribadah, mengikuti ibadah. Seolah-olah ibadah dipahami untuk menyucikan dosa dari segala kecurangan dan kejahatannya. Datang lagi, lakukan lagi, datang lagi, lakukan lagi. Ini kemunafikan dan kepura-puraan. Seharusnya hidup orang yang beragama itu harus lebih bermoral, lebih beretika daripada orang-orang yang tidak
menganut agama. Karena apa? Karena selain ajaran-ajaran moral, norma-norma dan etika-etika yang diajarkan oleh agama, yang terutama agama juga mengajarkan hidup kita untuk takut akan Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Spiritualitas kita diperbaiki. Terus diisi dengan hal-hal yang benar. Hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu jugalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat pilihan Tuhan bangsa Israel, di mana banyak orang yang hidup dari ketamakan, hidup dari kecurangan, menipu, merampas hak orang miskin dan hak orang-orang lemah, berlaku curang. Yang kaya semakin kaya. Orang-orang lemah dan orang-orang miskin tertindas karena tidak memiliki kekuatan. Hukum pun bisa dibeli. Hukum bisa diselewengkan. Tergantung seberapa banyak yang kita miliki. Bahkan ironisnya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka sudah hidup makmur, memiliki banyak hal dalam hidup, sekalipun itu diperoleh dari kecurangan dan penipuan, dari penindasan, yang paling melukai hati Tuhan, bahwa mereka lebih suka melakukan penyembahan-penyembahan berhala, beribadah dan menyembah patung-patung dan dewa-dewa, melakukan persembahan korban bakaran kepada dewa-dewa yang dipahami sebagai cara menyucikan diri dan memurnikan dosa dari apa yang sudah mereka lakukan. Karena itulah firman Tuhan dengan keras disampaikan melalui Nabi Hosea. Menaburlah sesuai dengan keadilan. Demikian firman Tuhan. Menabur artinya bekerja dengan keadilan, dengan benar, dengan jujur, tanpa harus menipu, tanpa menindas, tanpa berlaku curang, tanpa harus merampas hak orang lain, tanpa harus berlaku munafik dan hidup kepura-puraan di hadapan Tuhan. Menaburlah dalam keadilan. Apa yang kita kerjakan harus benar-benar dengan jujur, dengan adil, tanpa merugikan orang lain, tanpa melukai orang lain, apalagi melukai hati Tuhan. Sehingga kalau menabur dengan keadilan, kita pun akan menuai menurut kasih setia Tuhan. Artinya menikmati hasil dari yang kita kerjakan dengan benar. Menikmati hasil pekerjaan yang benar, hasil pekerjaan yang jujur, menikmati seturut dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Menikmati apa yang menjadi bagian kita dari hasil pekerjaan kita. Dengan menjauhkan segala bentuk kecurangan dan penipuan. Maka firman Tuhan berkata, bukalah bagimu tanah yang baru. Sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Artinya tinggalkan perilaku-perilaku yang lama. Tinggalkan segala bentuk kecurangan, penindasan, penipuan, perampokan, dan lain sebagainya. Tinggalkan. Buka tanah yang baru. Cari Tuhan. Artinya bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah dengan benar. Berlaku adillah kepada semua orang. Jangan selewengkan hukum. Taat pada kehendak dan hukum Tuhan. Karena apa? Karena akan tiba waktunya Tuhan akan menyatakan keadilannya. Tanpa memilih-milih. Tidak ada yang boleh bersembunyi dari hadapannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini sangat menggugah kita untuk kembali melihat ke belakang sebelum kita melangkah jauh ke depan, melakukan aktivitas kita mulai hari ini dan seterusnya. Sudahkah kita bekerja dengan adil, berlaku adil tanpa melakukan penipuan dan kecurangan, serta merugikan orang lain
hanya untuk memenuhi keinginan kita. Bila demikian, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh menabur, bekerja dengan jujur, dengan benar, dengan berlaku adil, agar kita menikmati apa yang menjadi bagian kita menurut kasih setia Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi pelita dan terang bagi jalan kami, yang juga terus memimpin hati dan pikiran kami serta seluruh hidup kami, agar kami menabur, bekerja, berbuat dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kejujuran, sehingga kami menuai dari kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apa yang menjadi bagian kami yang diberikan Tuhan bagi kami, tanpa harus menipu, berlaku curang, merampas, yang melukai hati sesama kami, merugikan orang lain, terlebih lagi melukai hati Tuhan. Biarlah dalam seluruh aktivitas kami, hidup kami ini, menjadi cerminan hidup yang terus mencari Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu berikanlah roh-Mu senantiasa untuk memimpin hidup kami, yang terus menggerakkan dan mengingatkan kami untuk berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati saudara kami, jemaat-Mu semua di HKBP Limo, dari anak-anak-Mu yang masih kecil, remaja, naposo, orang tua, di masing-masing keluarga, semuanya Tuhan berkati. Penuh sukacita dan damai sejahtera menjalani hari ini. Tuhan berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit. Bersyukur juga untuk Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah menambahkan umur bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan tambahkan sukacita dan umur panjang bagi mereka. Tuhan berkati pekerjaan seluruh saudara kami jemaat-Mu, baik yang bekerja di rumah, juga di berbagai tempat, di kantor, di perusahaan, di sekolah, di jalanan, atau di tempat usaha mereka masing-masing. Tuhan yang menambahkan berkat lewat pekerjaan mereka. Tuhan berkati juga pelayanan kami di gereja ini. Dengan sukacita kami melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan yang memimpin dan menjaga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.